Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran daring via YouTube. Jadi ananda sekalian harus tetap semangat ya. Apalagi kita ini sudah kelas 9. Jadi semangat belajarnya itu tidak boleh menurun. Harus lebih semangat ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Baik anak-anak sekalian, jadi untuk materi pada hari ini kita sudah pindah ke bab 13. Jadi bagi ananda yang memiliki buku paket, silahkan dibuka buku paketnya di bab 13 ya. Jadi pekan lalu itu di bab 12, maka pertemuan hari ini kita pindah di bab 13. Materinya yaitu merangkai tari kreasi berdasarkan pola lantai dan unsur pendukung tari. Jadi sebelum kita masuk di materi, Ibu menjelaskan dulu apa pengertian tari secara umum ya, secara umumnya. Jadi pengertian tari itu secara umum adalah gerak tubuh. Tari itu adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Jadi dalam tari itu menitik beratkan pada konsep dan koreografis yang bersifat kreatif. Jadi tari itu adalah gerak ritmis, gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa. Jadi sama halnya ananda sekalian, jika dalam seni lukis, sama halnya juga dengan dalam menyanyi, tentu saja yang dijadikan sebagai patokan dalam mencipta karya itu adalah ekspresi dari jiwa sang pencipta. Misalnya ya, dalam sebuah karya lukisan, biasanya si pelukis itu atau seniman tersebut itu menuangkan isi hatinya ke dalam karya yang akan dibuatnya. Jadi misalnya dia perasaannya lagi sedih atau lagi bahagia, seperti itulah ungkapan perasaannya yang dituangkan ke dalam karyanya. Kalau misalnya dia mau melukis sedangkan pada saat itu keadaannya lagi galau, lagi sedih, maka lukisannya juga itu bisa mencerminkan dengan keadaan hatinya pada saat itu. Juga sama halnya dengan ketika seorang pencipta lagu ya, ketika akan mencipta lagu biasanya dia merangkai syair dengan nada sesuai dengan isi hatinya. Entah itu dia sedang bahagia, sedang sedih, atau sedang galau ya, seperti itu. Dan sama halnya juga dengan si koreografer. Ya, koreografer itu adalah seseorang yang mencipta tari. Jadi pencipta tari itu dikatakan disebut dengan koreografer. Ya, jadi koreografer itu juga biasanya menuangkan ekspresi jiwanya itu dalam bentuk gerakan ya. Kalau di pencipta lagu itu dituangkan dalam bentuk syair, pencipta gerak tari itu menuangkan dalam gerak tari ya, seperti itu. Jadi misalnya dia sedang bahagia, tentu saja temponya agak sedikit cepat ya, tempo dari gerakan tariannya itu agak sedikit cepat dibanding ketika dia sedang bersedih atau galau ya. Jadi seperti itu ya ananda sekalian. Jadi di materi ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, ananda dapat memahami pengertian dan jenis tari kreasi baru. Kemudian yang kedua, ananda dapat memahami
ragam tari kreasi bergaya tradisional. Yang ketiga, Ananda dapat memahami pola lantai tari kreasi tradisional. Yang keempat, Ananda dapat memahami unsur pendukung gerak tari kreasi gaya tradisional. Dan yang kelima, Ananda dapat merangkai gerak tari kreasi gaya tradisional berdasarkan pola lantai sesuai iringan. Jadi setelah tujuan pembelajaran ada kompetensi dasar. Di kompetensi dasar pengetahuan itu memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari kreasi. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan yaitu memperagakan cara menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Ya, jadi sebelum kita lanjut Anda sekalian, jangan lupa mengisi daftar hadir di link komentar. Di komentar ya, di link komentar atau link yang sudah disiapkan. Jadi yang pertama Ananda sekalian, di bagian A adalah pengertian dan jenis tari kreasi. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu adalah pengertian tari secara umum, yaitu tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan. Kalau di sini Ananda sekalian materinya adalah pengertian dan jenis tari kreasi. Jadi yang pertama Ananda sekalian, tari kreasi baru bergaya tradisi, yaitu tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik itu dalam koreografi, musik atau karawitan, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan, tidak menghilangkan esensi tradisinya. Jadi tari kreasi baru ini Ananda sekalian coba diperhatikan di sini contohnya adalah tari piring. Nah, ini dari pakaiannya ini asal tariannya itu berasal dari Sumatera ya Ananda sekalian. Jadi tari kreasi itu adalah tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tradisi. Jadi memang ini tari tradisional yang diolah diperbaharui sehingga menjadi tari kreasi, tetapi tidak menghilangkan gaya tradisionalnya. Tetap ada esensi tradisionalnya, ketradisiannya ya. Jadi seperti ini. Contohnya dia kelihatan sebagai tarian modern, tetapi tetap kelihatan unsur-unsur tradisionalnya. Jadi itu namanya tari kreasi baru bergaya tradisi. Jadi tari tradisional yang dikreasikan sehingga dia itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai tari tradisional karena memang gerakannya sudah dikreasikan. Selanjutnya Ananda sekalian, yang kedua adalah tari kreasi baru tidak bergaya tradisi. Kalau tadi itu tari kreasi baru bergaya tradisi, sekarang adalah tari kreasi baru tidak bergaya tradisi. Jadi yaitu tari kreasi yang garapannya itu melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana maupun tata teknik pentasnya. Jadi dia memang sudah tidak ada lagi unsur-unsur tradisionalnya, baik itu dari koreografinya atau gerakannya, musiknya. Musik itu adalah iringan tari tersebut, kemudian rias dan busana yaitu make up dan pakaiannya. Jadi maupun tata teknik pentasnya. Jadi tata teknik pentasnya itu yang pertunjukannya ya. Jadi walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi. Mungkin saja masih menggunakan. Jadi tergantung pada gagasan penggarapnya.
Tarian ini disebut juga tari modern yang istilahnya berasal dari kata Latin modo yang berarti baru saja. Jadi tari kreasi baru tidak bergaya tradisi itu adalah tarian yang baru ya, yang tidak terlahir dari nenek moyang kita. Jadi ini memang tari tradisional yang memang konsepnya itu diubah betul-betul menjadi tari kreasi sehingga tidak nampak lagi ciri-ciri tradisionalnya, tetapi di sini tergantung juga dari koreografernya, si pembuat tari tersebut. Kalau memang dia mau menghilangkan sekaligus, ya jadi tentu saja sudah tidak kelihatan lagi bahwa itu tari tradisional yang diubah menjadi tari kreasi. Jadi tari kreasi itu contohnya ya, dia lebih gerakannya itu lebih banyak gerakan-gerakan yang tidak mengandung makna. Jadi unsur geraknya itu hanya mengandung unsur-unsur keindahan saja. Jadi tidak ada makna pada setiap gerakannya. Berbeda halnya dengan tari tradisi, biasanya dia setiap gerakan itu memiliki makna tertentu. Seperti tari padupa ya. Tari padupa itu contohnya salah satu contoh dari tari tradisional yang memang sudah terlahir dari sejak dulu. Dan biasanya itu dipertunjukkan atau dimainkan pada saat acara penjemputan tamu. Ya, seperti misalnya di acara pengantin, sebelum pengantinnya masuk ke pelaminan, biasanya disambut dulu dengan tarian padupa. Baik Ananda sekalian, selanjutnya di bagian B adalah ragam tari kreasi. Ragam tari kreasi itu contohnya ya. Ini tari kreasi yang maksudnya sudah bukan tari tradisional, sifatnya dia tidak tradisional. Tari tani. Tari tani ini salah satu contoh tari kreasi yang Anda sekalian. Tari tani adalah seni tari kreasi yang termasuk dalam jenis tari tradisional. Tari tani merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan seorang petani. Properti yang digunakan dalam seni tari adalah cangkul, caping, baju tani, dan celana buat petani. Jadi ini adalah tari tradisional yang diubah menjadi tari kreasi. Jadi adapun properti itu Ananda sekalian adalah perlengkapan yang digunakan dalam menari, sehingga memang dari propertinya itu orang bisa tahu oh ini tari tani karena dia menggunakan cangkul, caping, baju tani, dan celana buat petani. Jadi dari pakaiannya saja itu sudah nampak ya bahwa itu adalah tari tani. Jadi seperti itu ya Anda sekalian, tarian harus disesuaikan dengan properti atau perlengkapan yang digunakan saat menari. Selanjutnya adalah tari apong. Tari apong merupakan tarian Betawi kreasi Bagong Kussudiyoardjo dan pertama kali dipentaskan di Jakarta pada tahun 1977. Jadi ini memang tari tradisional yang sudah lama ya Anda sekalian, lahir pada tahun 1977, di mana corak busana itu merupakan improvisasi dari pakaian, dari tari kembang topeng Betawi dan iringan musik, merupakan perpaduan gamelan Betawi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi ini pakaiannya memang sudah dikreasikan ya, sudah bukan pakaian seperti dulu. Jadi sudah berpadu dengan dari tradisional menjadi tari modern. Jadi corak busananya itu juga merupakan improvisasi dari pakaian tari kembang topeng Betawi dan iringan musik. Iringan musiknya merupakan perpaduan gamelan Betawi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi ada dia menggunakan 3 perpaduan musik, yaitu gamelan Betawi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi ini salah satu contoh tari kreasi. Dan selanjutnya Anda sekalian, ini adalah tari merak. Jadi sesuai dengan namanya, kostum yang digunakan itu seperti burung merak ya, menggunakan sayap, dan juga di kepalanya itu mahkotanya itu seperti kepala burung. Jadi tarian ini adalah tari
yang mengekspresikan keindahan burung merak. Jadi memang sesuai dengan namanya, dia mengekspresikan keindahan burung merak. Berbagai gerakan di dalamnya diambil dari gerakan-gerakan burung merak wanita. Jadi gerakannya juga seperti gerakan burung, mengembangkan sayap. Tarian ini diciptakan oleh seniman Sunda Raden C.C. Somantri pada pertengahan abad ke-19. Jadi tarian ini sudah cukup lama ya, tetapi diperbaharui sehingga menjadi tari kreasi, itu tari merak. Tari namanya tetap sama ya Anda sekalian, tetap namanya itu adalah tari merak. Selanjutnya tari Roro Mendut. Jadi tari Roro Mendut ini merupakan tarian dari Jawa Tengah kreasi dari Retno Maruti dan pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Ya, jadi ini juga sudah cukup lama ya. Ibu sendiri belum lahir di tahun itu. Gerak tari ini diwarnai oleh gaya tari Jawa klasik dan diperindah dengan selingan tembang-tembang Jawa yang merdu. Tari Roro Mendut. Selanjutnya inilah tadi Ananda sekalian contoh dari beberapa tari kreasi, ada 4 ya. Tari tradisional yang diubah menjadi tari kreasi oleh koreografer ya. Jadi seorang pencipta tari itu memberikan desain-desain yang baru, misalnya pakaiannya yang diperbaharui atau gerakannya yang diubah sehingga tari tradisional itu berubah menjadi tari kreasi. Selanjutnya Anda sekalian, kita beralih ke latihan soal dan tugas LKPD pertemuan ke-9. Jadi di LKPD pertemuan ke-9 ini ya, adapun langkah-langkah kegiatannya. Langkah pertama, carilah 2 tari kreasi tradisi yang salah satunya itu berasal dari daerahmu. Jadi di sini tugas Ananda adalah mencari 2 tari kreasi tradisi. Jadi kalau yang Ibu tadi jelaskan, tari kreasi tradisi itu adalah tari tradisional yang diubah menjadi tari kreasi. Jadi kalian wajib mencari 2 tari kreasi. Silahkan cari di internet yang salah satunya berasal dari daerahmu. Jadi kalau misalnya daerahnya Bugis, silahkan cari tari kreasi yang berasal dari Bugis. Atau misalnya di Makassar, cari tari kreasi yang berasal dari Makassar. 2 ya. Yang satu tidak mesti dari daerah Ananda, boleh dari Jawa misalnya atau dari Bali. Yang jelas salah satunya itu harus tari yang ada di daerah Ananda. Kemudian langkah kedua, bandingkan kedua tari tersebut berdasarkan penyajiannya dalam pertunjukan. Jadi setelah Ananda mendapatkan 2 tari kreasi ya, dari daerahnya satu dan dari daerah lain satu, silahkan bandingkan kedua tarian tersebut berdasarkan penyajiannya dalam pertunjukan. Ya, jadi dijelaskan perbandingannya seperti apa, situ dijelaskan ya dalam bentuk laporan. Ya, jadi baik Anda sekalian, setelah Ibu menjelaskan langkah-langkah di lembar kerja peserta didik ini, Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.